Raska memang pure pingin berteman aja karena Raska bilang waktu itu salut Aisyah tuh keren berkudanya pinter gitu dan mereka juga pernah satu sekolah jadi obrolannya lebih ke obrolan ya masih obrolan yang normal aja sih gitu. Oke, sebelumnya selamat siang Sobat Bola, bukan? Bukan sobat bola. Oke, oke. Gimana, Man? Kita ditanya kita akhir tahun ini tuh ada rencana kemana apa kita telepon dulu Dokter Dema kali ya, Ayo Pak? kita telepon dulu ayah. Dia Ya. donatur kita. Sumber Sumber uang. sumber mata air. Jadi kita sebenarnya nggak pernah liburan akhir tahun. Itu kenapa? Karena kita kan dari setiap keluarga beda-beda. Kita punya pemahaman yang beda kalau akhir tahun itu kita memaknainya itu sebagai kayak lebih ke mungkin kumpul keluarga tapi lebih ke banyak berdoa sih. Jadi bukan menikmati yang liburan. Biasanya kita udah liburannya di awal tahun udah duluan. Di awal bulan maksudnya di awal bulan tapi di akhir tahun kita udah duluan. Kemarin kita habis dari Thailand jadi kita udah liburan ke di Indonesia kita udah ke Dieng. Terus keluar negeri kita udah ke Thailand. Jadi akhir tahun kita nggak pernah yang menikmati yang jauh-jauh gitu. Mungkin dari anak-anak ada unek-unek gitu. Lu jangan ngajarin ya Mas. Kita mau udah jalan-jalan ya akhir tahun sih. Mana Deva mau ke Antartika nyari penguin? Jauh banget. Dingin. Mending kalau yang deket-deket mau ke Cibaduit juga nyampe itu ya. Ciut. Cibaduit boleh, Iya. boleh. Tapi kamu sebenarnya pengennya kemana kalau liburan? Sebenarnya Soalnya sih kita belum pernah liburan akhir tahun lagi nih. Iya. Pasca Covid tuh kita nggak pergi-pergi jauh kalau akhir tahun. awalnya kita mau ke Jepang ya. Mm-mm. Udah niatan mau ke Jepang sih tapi belum tahu nextnya gimana. Ya sebetulnya apa ya aku kan kadang kita suka ngobrol ke ayah ya ke dokter Dema tuh cuma dokter Dema bilang kita tahan dulu lah menikmati senang-senangnya mengingat banyak saudara-saudara kita juga yang di Aceh dan Sumatera aja lagi istilahnya mereka harus berduka masa kita bisa sih gitu jadi hal-hal kayak gitu mungkin maknanya tuh lebih ke aku sebagai orang tua dan dokter Dema tuh mengajarkan anak-anak rasa empati gitu jadi kita akhir tahun pergantian tahun ya memang bukan tahun baru Islam tapi kita tetap memaknainya dengan berdoa sih karena kan melihat udah semakin tuanya bumi itu kita kayaknya harus banyak-banyak berdoa beristighfar karena biar kita semua selalu dilindungi Allah gitu sih karena kalau enggak emang momen-momen ini harusnya mereka ingat sih sebagai anak-anak. Aku tuh nggak pernah yang manjain mereka kayak, oh pokoknya kita harus selalu nikmatin. Ada masanya, ada waktunya dan memang tiap tahun baru kita jarang pergi. Lebih ke yaitu kumpul dan biasanya berdoa bersama ya di pergantian tahun. Iya, mungkin aku setuju sama Bunda sih kayak semakin tuanya bumi dan tuanya Bunda gitu. Oh, enggak Bunda masih muda ya baru. Kecil ya Bunda ya. Iya kan katanya sering nyeri pinggang Bener, gitu. iya, Bener. jangan diceritain. Oh, jangan diceritain ya. Ya menurut kalau bagi aku sih ya pasti pikirin anak-anak pengennya liburan dong ya nggak sih. Cuma ya kita selalu ngikut sama orang tua kalau nggak ada orang tua gimana liburan? Gimana liburannya? Gimana liburan ya jadi ya. Kamu nurut-nurut aja. Nurut Tapi nurut kamu aja. Paham kan? Paham Kenapa kok. ditahan liburannya. Paham karena ini ya bener lagi ngotak-ngatik ini kan bengkel. Kirain. Dan juga sebetulnya kayak dokter Dema itu kan nggak bisa libur panjang juga akhir tahun. Biasanya memang apa ya yang dikhawatirkan biasanya itu momen pergantian tahun itu suka ada aja pasien-pasien yang amit-amit tuh kadang suka accident atau apa. Nah biasanya dokter Dema itu lebih ke jaga kandang dia di tempat sendiri lah istilahnya Jaga gitu. kandang. Iya. Ayam. Jaga tempatnya. Gitu. Dan juga nih Raska sempat lamen di sosmed tentang bukunya Kak Cika itu gimana sih? Kamu masih sama Duh, Aisyah. gimana sih ini mah ini kita buka dulu bukunya ya. Ya buka laptop dulu yuk. Bukan. Pernah minta hadiah juga ke Kak Cika? Iya. Jadi waktu itu sebenarnya ini kalau diceritain sekarang sih pandangannya beda ya. Mungkin kalau dari pandangan aku dulu kayak ih so sweet banget gitu. Oh, dulu gitu mikirnya. Iya, sekarang kok aku ngerasa kayak ih masa masih TK udah dipalak gitu kan. Masih TK loh. Enggak bercanda. Dipalak. Bercanda ya sayang. Dia sih, Hah? apa? Bercanda ya apa? Bercanda ya sayang. Gak enak sama Om Irfan ntar gimana ngeliat anaknya. Iya. Iya bener. Aduh.
Kenapa sih kamu emang mengagumi wanita-wanita cantik ya? Ya tentu mengagumi wanita-wanita cantik kalau kan wajar cowok Iya, kan. nggak apa-apa kan Iya. Bunda. Waktu maghrib, oh bukan. Ketemunya tuh aku nggak tahu ketemu pas bener syuting kali ya. Iya, lagi syuting. Apa yang membuat kamu tertarik sama dulu tuh Tante Cika? Karena Cika Jessica kan dulu kecil. Dia pikir seumuran kali ya sama Cika. Ya. Mungkin cantik. Ya aku Mungkin loh Cik, ini sorry Cika, mungkin. bukan enggak. Aku bilangnya dulu tertariknya kenapa? Mungkin karena cantiknya gitu kan ya. Dokter aja aku colek gitu kan. Iya. Oke, itu mau mulai ya. Terus. minta hadiah mungkin karena apa? Mungkin lagi ulang tahun Kak Cika terus Karena Bun. Ingat nggak kamu? Enggak. Enggak sih, lebih kayak Raska ayo dong kita jalan, kita ngapel. Dia ke mall. Palakin aja itu dengan kata-kata manis. Sebenarnya Cika juga bercanda, kayak bercanda, Raska beliin aku sepatu dong gitu. Tapi ya akhirnya kayak, ya Cika kan udah kayak adik aku lah. Apa yang Cika minta tuh aku nggak bisa nolak. Kayak kemarin aku baru beli lipstick, mereknya mahal, Herman. Nah pokoknya itulah ya, mereknya Herman. Baru pakai lipstick limited edition nama Cika, merek H Herman itu diminta sama si Cika. Tapi aku ikhlas, karena dia adik aku, CS aku. Lupa aku, pokoknya aku inget banget kejadiannya tuh Kak Cika bawa koper gede, gue bilang, Ade mau permen gak? Gitu kan. Penculik kali ya. Oke pemirsa, kita akan stop dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Bye-bye. Terima kasih semua. Kita berkomunikasinya lewat telepati ya kan. Oh, bukan. Sekarang kan. Terakhir kapan tuh? Terakhir ketemu di mana? Tempat syuting ya? Oh iya waktu Lokasi itu, syuting. iya di lokasi syuting. Ya. Terus ngobrol, udah ngobrol mah orang kalau ketemu gimana sih nanya kabar, dia nanya mau beliin apa lagi katanya. Nggak bercanda ya, bercanda Kak Cika, bercanda Tante Cika. salting nggak? Pas ketemu kemarin salting ya? Hah? Salting. Jungkir balik sih. Tapi kalau kan dirimu dekat sama Aisyah juga, mungkin seperti apa juga? Kenapa sih kamu mengagumi Aisyah? Kenapa? Mana ya? Jujur, aku suka yang emang syar'i. Syar'i, Masya Allah. Ya, yang bapaknya berhijab. Bapaknya Anaknya berhijab. Ayahnya itu beragama banget, Om Beragama Irfan. banget. Betul Om Irfan, kira ini ya Om Irfan. Terus ya aku juga suka hewan gitu kan. Jadi kalau Dan dia berprestasi ya. Betul, Dia tuh betul. atlet loh. aku juga suka cewek berprestasi kayak gitu. Terus Suka cewek pintar. udah sering ketemu atau seperti apa? Bagaimana maksudnya? Asik. Ya diem-dieman sih. Iya, sekedar teman aja. Kalau kayak sendiri mungkin kalau untuk anak-anak mungkin lagi di Aisyah atau kita nggak apa-apa kalau teman anak aja. Gak bisa dicegah juga ya. Maksudnya memang usianya Raska, usianya Nadeva itu kan usia yang mulai masuk puber. Mereka kan wajar dan itu hal yang normal kalau mereka menyukai lawan jenis, mengagumi lawan jenis. Mungkin karena alasan, oh dia keren lah ya saat berkuda, oh dia cantik ya berhijab, oh dia misalnya ganteng ya karena dia anak yang baik. Jadi memang itu menjadi proses mereka tumbuh menjadi remaja gitu. Jadi nggak bisa aku cegah juga, tapi tetap aku arahin bahwa mereka itu cukup mengagumi, artinya mereka berteman baik, berteman aja gitu. Nggak yang aneh-aneh lah gitu. Iya, apa? Kalau ketemu atau sekedar jalan bareng boleh ya. Oh mungkin boleh. Bunda juga alhamdulillahnya emang tipe seorang bunda yang emang bantu anaknya gitu. Kayak kayak itu deketin aja tuh Aisyah anak Om Irfan, itu dia suka main kuda kan, kakak mukanya mirip kuda katanya gitu. Orang udah beneran disangkain beneran ya. Tapi kalau ketemu biasa kadang ngobrolin apa sih? Kita random things aja, kayak orang ngobrol kayak suka tiba-tiba nyeletuk, tau gak sih gini terus akhirnya ngobrol panjang gitu. Pertama kali ketemu waktu acara HUT GTV ya? Oh iya, Kamu iya pertama itu di- pertama kali. Di HUT GTV itu kamu, jadi waktunya dia on cam kita nyariin Raska di mana, taunya dia lagi nimbrungnya di keluarganya Irfan Hakim. Ngobrol sama Aisyah ya. Iya. Apa yang diobrolin sih? Iya kayak sekolahnya di mana gitu kan dia juga kakak kelas aku kan, jadi kayak aku nanya apa aja, kan aku juga termasuk orang baru masuk SMA nih, aku nanya aja tipsnya tuh gimana sih kalau buat anak SMA gini terus ngobrol keterusan gitu, jadi tuh. Oh adeknya, adek katanya diem suka guru ya? Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Enggak. Kayak emang aku pendiam, Emang kalem. pendiam. Dia kan
dia diem tapi lebih dia tuh diem-diem sukanya sama Om Irfan ya. Ya, jangan dong. Jangan dong. Enggak sih, Nadeva kan masih bocil juga gitu. Kalau kalau suka-sukaan aja istilahnya crush gitu ada lah ya pasti ya. Iya ada lah. Iyalah, tapi kalau anak perempuan kan akan berbeda dengan anak lelaki. Kenapa? Karena anak lelaki itu kan tipenya kan yang dia berburu. Dia istilahnya yang mengejar. Nggak mungkin dong cewek yang agresif gitu. Kalau Nadeva agresif, kita ketahuan turunan aku. Jadi ya pasti anak cowok lah lebih agresif. Nah, Nadeva mah masih yang temenan normal. Dia masih senang yang sama geng-geng cewek-cewek. Kalau Raska misalkan ada cewek cantik dia mengagumi ya hanya sebatas itu aja. Kalau masih normal semuanya. Ya, Mungkin ngajak Aisyah main ke rumah. oh mungkin gimana Bunda, ini kita bicara sama tuan rumahnya aja ya. Kamu waktu itu mau ngajak tapi takut ya sama Om Irfan ya. Dia tuh sebenarnya katanya gini, takut sama Om Irfan. Soalnya kan kalau misalkan Raska suka ngirim salam tuh ke Aisyah tuh suka gini, nih dia yang bales gitu kan. Misalkan gini, halo Aisyah, kan gini-gini. Terus muncul di videonya Aisyah itu bukannya Aisyahnya, bapaknya muncul. Nih Raska nih gitu-gitu gitu ya. Tapi bagaimana hal yang wajar ketika kita sebagai orang tua punya anak perempuan nih lagi dideketin gitu sama anak cowok, pasti kan akan istilahnya punya tameng sendiri lah gitu. Nah mungkin itu yang terjadi juga sama Irfan Hakim. Tapi memang Raska memang pure pingin berteman aja. Karena Raska bilang waktu itu salut Aisyah tuh keren, berkudanya, pinter gitu. Dan mereka juga pernah satu sekolah. Jadi obrolannya lebih ke obrolan ya masih obrolan yang normal aja sih gitu. Kemarin sedang rame tentang lagunya Kayu. Ya. Itu sudah apa tanggapan DPD? Itu Masya Allah tabarakallah gitu. Itu kan sebenarnya video Ayu tuh pernah viral juga sebelumnya. Tapi kemarin yang terbaru tuh lebih istilahnya mungkin lebih viral lagi gitu. Ya nggak apa-apa, setiap ibu, setiap orang tua kan punya lagu sendiri yang dia bikin sendiri buat anaknya. Dan Masya Allahnya akhirnya semua orang pada ngikutin kan. Ya banyak doa yang di langit kan artinya gitu. Enggak, belum, nanti gue mau bikin TikToknya yuk. Gitu, udah yuk. Bisa contohin lagu. Kamu tahu? Ya Allah itu. Ya, adik. Ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah jagalah Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Masya Allah. Allah. Hafalan. Setoran hafalan. Iya, karena Deva juga kan seumuran ya sama Bilqis. Ya, temenan kita. Iya, temenan mereka sama-sama suka Black Panther ya? Blackpink. Bye-bye. Gak ada semua. Oke, siap.